Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, materi kali ini dari Yuval Noah Harari di Homo Deus, khususnya bab 8 ya, bom waktu di laboratorium. Ini nunjukin ironi yang menarik banget. Manusia kan udah sukses besar nih, ngalahin kelaparan, ngalahin wabah penyakit. Kata Harari, ini pertama kalinya loh lebih banyak orang meninggal karena ya kebanyakan makan daripada kelaparan. Dan lebih banyak karena tua, bukan karena penyakit menular. Hebat banget ya capaian ini. Betul, betul sekali. Kalau kita bandingkan sama leluhur kita, wah jauh banget. Mereka kan hidupnya selalu dibayang-bayangi kelaparan parah kayak di Finlandia dulu atau Skotlandia. Belum lagi wabah kayak maut hitam, itu kan sepertiga Eropa habis. Atau cacar di Meksiko yang menghancurkan peradaban asli. Rasa takut semacam itu sulit kita bayangkan sekarang. Pencapaian ini ya fondasi kita sekarang. Iya, iya. Tapi justru di puncak sukses ini, Harari ngeliat ada bahaya baru. Dan bahayanya ini anehnya bukan dari alam, tapi dari laboratorium kita sendiri, dari kekuatan yang kita kembangkan. Nah ini dia, inti dari bom waktu di bab 8 itu. Jadi, mari kita coba bedak bareng ya, potensi dan risiko dari bioteknologi dan rekayasa genetika ini. Misi kita di sini, apa ya? Memahami gimana alat buat nyembuhin ini kok bisa jadi ancaman juga. Oke, mari kita mulai urai ya. Harari kan nunjukin sifat ganda bioteknologi ini. Di satu sisi, oke lah, kita jadi punya senjata buat lawan bakteri, lawan virus, keren. Tapi di sisi lain, nah ini yang serem, ada potensi, entah itu militer atau teroris gitu ya, buat bikin penyakit super atau patogen kiamat yang, wah jauh lebih ngeri. Pedang bermata dua banget jadinya. Betul, dan yang bikin tambah rumit nih, fokusnya itu udah mulai geser. Bukan cuma nyembuhin penyakit, tapi peningkatan, enhancement istilahnya. Jadi gimana caranya biar manusia jadi lebih? Ini didorong sama rekayasa genetika, terus kedokteran regeneratif, nanoteknologi juga. Semua ini bikin orang berharap, atau mungkin Harari bilang semacam nubuat ya, kita bisa ngalahin kematian, terus jadi Homo Deus, manusia yang di-upgrade. Wah, Homo Deus. Harari kasih contoh konkret nggak sih? Biar kebayang gitu. Ada, dia nyebut misalnya rekayasa cyborg. Jadi gabungin tubuh organik sama perangkat non-organik. Contohnya tangan bionik yang nyambung ke saraf. Atau mungkin nanti ya nanorobot gitu di darah kita buat patroli, benerin sel rusak. Wow, Terus ada juga intervensi genetik, misalnya ganti DNA mitokondria. Itu DNA kecil warisan ibu buat energi sel, biar nggak kena penyakit turunan tertentu. Ini udah ada yang dilakukan loh. Nah, ini langsung bikin kita mikir soal etika ya. Rumit banget jadinya. Kalau buat cegah penyakit turunan, oke lah, bagus. Tapi gimana kalau kita bisa memperbaiki, kutip on quote ya, gen biar anak nggak depresi kronis. Atau, lebih jauh lagi, bikin sistem imunnya super kuat, jauh di atas rata-rata. Batasnya di mana coba? Itu dia pertanyaannya, krusial banget dan teknologi ini nyatanya udah mulai dipakai buat peningkatan kognitif juga bukan cuma terapi. Ada contoh soal penggunaan helm stimulasi transkranial. Itu alat pakai medan magnet atau listrik lemah buat pengaruhi aktivitas otak. Katanya, militer AS udah uji coba buat tingkatkan fokus penembat jitu, bahkan buat neken rasa takut atau ragu pas simulasi. Serius? Sampai segitunya? Iya. Coba bayangin kalau teknologi masa depan nanti bukan cuma bisa baca pikiran, tapi bisa nulis ulang, bisa bentuk keinginan kita dari luar. Waduh, ngeri juga ya bayanginnya. Nah, selain soal individu ini, Harari juga khawatir soal dampak sosialnya kan? Soal kesenjangan. Tepat sekali. Risiko munculnya jurang biologis, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi bisa ada kelas elit yang ditingkatkan secara biologis. Mungkin kemampuan kognitifnya, fisiknya, emosinya, jauh di atas manusia biasa. Sementara, ya mayoritas populasi mungkin ketinggalan. Jadi kayak di film-film fiksi ilmiah gitu ya? Bisa jadi, tapi Harari nekanin, ini bukan ramalan politik dia ya, tapi analisis tren sejarah. Sejarah kan nunjukin agenda orang kaya dan berkuasa itu sering beda banget sama kebutuhan orang banyak. Nah, teknologi baru ini, wah, bisa memperlebar jurang itu secara radikal. Jadi, bom waktu yang dimaksud itu intinya, ya potensi destruktif dari kekuatan ciptaan kita sendiri yang mungkin lepas kendali gitu. Kurang lebih begitu.
Kita lagi bikin alat yang kekuatannya luar biasa buat nguasain biologi kita sendiri dan makhluk lain. Tapi di saat yang sama muncul dilema etika yang dalam banget. Dan resiko. Ya, resiko eksistensial. Kita kayak dikasih palu sakti, tapi belum tentu bijak pakainya. Kecepatannya itu loh, perkembangannya cepat banget. Mungkin masyarakat, institusi kita belum siap. Bener juga. Ini benar-benar persimpangan jalan yang penting banget buat kita semua. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ini yang perlu Anda renungkan. Kalau nanti kita benar-benar punya kuasa buat rekayasa ulang tubuh dan pikiran kita, demi kebahagiaan, keabadian, bahkan jadi kayak dewa, gimana kita sebagai individu dan masyarakat mau nentuin batasannya? Apa jadinya kalau fantasi soal manusia super yang biasanya cuma di fiksi, ternyata bisa diracik beneran di lab? Garis antara manusia dan sesuatu yang lain mungkin bakal makin kabur ya. Coba direnungkan.